Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim al-ittiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah. Alhamdulillah kita sudah sampai pada ayat 177 ya, ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib." Bukanlah kebajikan adalah engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur ataupun ke arah barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tapi kebajikan yang sungguhnya adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab dan beriman kepada para nabi. Kemudian wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan orang yang memberikan harta yang dia cintai, dzawil qurba, dia berikan kepada karib kerabat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, dan kepada orang miskin, wa ibnas sabil, dan kepada orang musafir yang kehabisan bekal, wasailina wa fir riqab, dan dia berikan harta yang dia cintai kepada orang yang meminta-minta, wa fir riqab, dan juga kepada para budak, wa aqama sholata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang mendirikan salat dan bayar zakat ya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janji ya jika mereka telah berjanji, was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's, dan orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, dalam penyakit, wa hinal ba's, dan dalam peperangan. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang yang bertakwa. Ayat ini sebagian ahli tafsir seperti Al-Qurtubi, demikian juga Al-Alusi, dan ahli tafsir yang lain menyebutkan sebab nuzulnya adalah ketika terjadi perdebatan antara kaum muslimin dengan juga orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara, khususnya orang Yahudi Nasara, yang mereka saling menganggap bahwasanya kiblat mereka yang terbaik ya. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Kata Yahudi Nasrani bukan apa-apa, tidak di atas kebenaran. Nasara mengatakan Yahudi tidak atas kebenaran. Masing-masing bangga dengan kiblat mereka. Yahudi mereka menghadapkan wajah mereka ke arah barat, yaitu ke arah Baitul Maqdis ya. Kemudian Nasara menghadapkan wajah mereka ke arah timur ya. Dan mereka menganggap mereka yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah. Yang baik itu bukan itu maksudnya, bukan urusan masalah kiblat ya. Bahwasanya yang terbaik adalah yang menghadap Baitul Maqdis, atau yang terbaik adalah menghadap ke timur arah matahari terbit. Tetapi yang terbaik adalah beriman kepada Allah, itu yang paling penting. Ya, makanya Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Ya. Ini pendapat pertama atau arahan yang pertama, bahwasanya untuk membantah mereka yang banggakan kiblat mereka menghadap Baitul Maqdis, Yahudi ataupun Nasara yang bangga mereka menghadap ke timur, Allah katakan itu bukan kebaikan. Kebaikan yang sungguhnya adalah beriman kepada Allah. Atau tafsiran yang kedua disebutkan juga oleh Al-Alusi rahimahullahu taala, bahwasanya maksudnya jangan kalian tersibukkan dengan urusan kiblat, karena tujuan kiblat, menghadap kiblat itu adalah wasilah. Yang paling penting ya setelah kalian menghadap kiblat yang benar ya, adalah kalian beriman kepada Allah. Ini yang paling penting. Ya. Yang paling penting adalah beriman kepada Allah, karena menghadap kiblat adalah wasilah. Kalau kalian bukan itu yang utama, yang penting sudah menghadap kiblat sudah aman, enggak. Yang penting engkau menghadap kiblat sudah benar, tapi bukan itu yang intisarinya. Intisarinya adalah walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Itu kebaikan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.
Ada yang mentakdirkan walakinnal birra birru man amana billah. Ada yang mengatakan demikian. Tetapi kebajikan yang sesungguhnya adalah kebajikan siapa? Kebajikan birru man amana billah, orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah hari akhirat. Wal malaikati wal kitabin nabiyyin, beriman kepada hari akhirat, kepada malaikat, kepada kitab dan para nabi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekitar 14 ya, 14 atau 15 poin yang merupakan intisari daripada keimanan. Ya. Barang siapa yang menunaikannya ini semua, maka dia telah mendapatkan bagian yang besar dalam keimanan ya. Sebagaimana hal ini disinggung oleh Al-Alusi rahimahullahu taala ya. Dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Baik, kita jelaskan satu persatu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kebajikan yang sungguhnya adalah beriman kepada Allah. Man amana billahi wal yaumil akhir, kita tuliskan ya. Al-bir al-haqiqi ya. Kebajikan yang sungguhnya ada berapa poin kita klasifikasikan? 3 klasifikasi. Yang pertama ya, yang berkaitan dengan keimanan, man amana billah ya, beriman kepada Allah. Wal malaikah, para malaikat. Wal kitab, pada kitab-kitab. Kemudian wan nabiyyin, pada para nabi. Ada yaumil akhir, ada di pusat sini, ada yaumil akhir, hari akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Kemudian yang kedua, klasifikasi yang kedua, wa atal mala ala hubbihi. Ini berkaitan dengan berbuat baik kepada orang lain. Wa atal mala ala hubbihi, yang dia memberikan hartanya kepada zawil qurba, pada kerabat, memberi harta kepada kerabat. Wal yatama, anak yatim. Zawil qurba wal masakin, orang miskin. Wa ibnis sabil, ibnu sabil. Kemudian as-sa'ilina fir riqab, kepada as-sa'ilin, sa'ilin para peminta-minta. Wa fir riqab, kemudian para budak. Kemudian wa aqama sholata wa ata zakata wal mufuna bi ahdim idza ahdu. Klasifikasi yang ketiga, dia mensucikan berkaitan dengan ibadah ya. Wa aqama sholata wa ata zakah, mendirikan salat. Wa aqama sholata wa ata zakat, membayar zakat. Wa aqama sholata zakata wal mufuna bi ahdim idza ahadu. Wal mufuna bi ahdihim, yang menunaikan janji mereka. Kemudian wasabirina fil ba'sa'i wad-dharri wal ba's, yang sabar. Fil ba'sa'i wasabirina fil ba'sa'i wad-dharri wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Perhatikan berapa poin di sini, mereka adalah orang yang benar imannya, mereka yang bertakwa. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ini diklasifikasikan oleh Al-Alusi menjadi 3 klasifikasi. Ya. Yang pertama adalah kesempurnaan i'tiqad. Ini semua berkaitan dengan kesempurnaan seseorang manusia. Yang pertama adalah kamalat al-insaniyah min haitsul i'tiqad, kesempurnaan akidah. Yang kedua,
memberi harta kepada anak yatim, kepada kerabat, orang miskin, ibnu sabil dan selanjutnya. Yang berikutnya adalah yang keenam berikutnya kesempurnaan dalam bersosial, ya. Ini yang berikutnya adalah 6 perkara 1 2 3 4 5 6. Kesempurnaan dalam bersosial. Manusia dari sisi sosial. 6 perkara. Kemudian yang berikutnya kata Al-Alusi rahimahullahu taala adalah arba'atul akhirah tata'alluqu bil kamalat insaniyah allati hiya min qabil tahdhibin nafs. Ini berkaitan dengan kesempurnaan dalam menata jiwa. Dalam menata jiwa. Siapa yang bisa melaksanakan ke-15 poin ini, ya? Man amila bi hadhil ayah faqad istakmala al-iman wa nala aqsa maratibil iqan. Kata Al-Alusi, siapa yang bisa menjalankan 15 perkara ini, ya, maka sungguhnya dia telah telah sempurna imannya dan dia telah mencapai tingkatan tertinggi dari keyakinan, Ya ini 15 ini kita berusaha jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Satu ayat tapi subhanallah kita berusaha jalankan kehidupan kita sehari-hari. Kita jelaskan secara sederhana insyaallah taala, perhatikan, ya. Jadi saya kasih nomor 15 ya, ada 15 poin, ya. 1 2 3 4 5. Kemudian 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Kita berusaha menjalankan yang bisa kita lakukan. Pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah tentunya ma'ruf, yaitu kita beriman kepada Allah itu ada, ya, sederhana ya. Beriman kepada Allah maksudnya apa? Ya. Pertama, Allah itu ada. Tuhan itu ada. Kemudian bahwasanya Allah Maha Esa. Maha Esa dalam hal apa? Dalam rububiyahnya. Kemudian asma wa sifatnya dan uluhiyahnya. Uluhiyahnya. Ini namanya kita beriman kepada Allah, ya. Allah itu ada. Buktinya terlalu banyak. Yang kita yakin hanya Allah yang menciptakan alam semesta, rububiyah, hanya Allah yang mengatur, hanya yang menguasai alam semesta. Asma sifat, bahwasanya sifat-sifat Allah tidak ada yang menyamainya. Al-uluhiyah itu hanya Allah yang berhak disembah. Siapa yang bisa memenuhi hal ini berarti dia telah beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Kemudian hari akhirat, ya, hari akhirat dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa di akhirat, dia iman semuanya. Disebut hari akhirat kenapa? Karena dia adalah hari yang terakhir, tidak adalah hari lagi selanjutnya. Kita di dunia hari ini adalah hari Selasa. Nanti habis maghrib selesai hari Selasa. Kemudian akan muncul hari berikutnya, terbit matahari muncul hari Rabu. Nanti Rabu berhenti lagi, muncul hari Kamis dan terus bergulir. Sampai nanti kita tiba pada hari akhirat, tidak ada hari selanjutnya. Karena di hari kiamat tidak ada matahari, tidak ada rembulan, tidak ada namanya pergantian hari. Hari tidak ada penghujungnya, makanya disebut hari akhir karena tidak ada hari setelahnya. Itulah hari yang terakhir, itulah abadi selama-lamanya, ya. Dan di situ banyak terjadi peristiwa-peristiwa dan kita berusaha beriman seluruhnya peristiwa-peristiwa di akhirat seperti hasyar dikumpulkan, hari kebangkitan, kemudian hisab, ya. Di antaranya kemudian mizan, ya. Ya, kemudian ada qisas, ya, atau kisah sebelumnya. Intinya nanti ada sirat, ya, ada qantara dan lain-lainnya, ya. Ada jannah, surga, ada neraka. Ini tentu sudah perlu pembahasan tersendiri, sudah pernah saya bahas dalam banyak kajian. Kemudian beriman pada malaikat, bahwasanya mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat, tercipta dari cahaya, tidak pernah bermaksiat, ditugaskan oleh Allah dengan berbagai macam tugas. Ada yang tugas mencatat amalan kita, ada tugas mengurusi awan, mengurusi hujan, ada tugas mengurusi tumbuhan, ada yang bertugas mengurusi gunung, ada yang bertugas untuk mencabut nyawa, ada yang bertugas untuk
meniupkan sangkakala, ada yang bertugas untuk menjaga neraka, ada yang bertugas untuk menjaga surga dan berbagai macam tugas-tugas. Ada yang tugaskan untuk memberi azab para malaikat. Wa khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Adalah makhluk yang ada yang tidak bisa kita lihat namun dia ada. Ya. Dan Allah banyak menyebut tentang malaikat dalam Al-Qur'an. Kemudian beriman kepada kitab-kitab, yaitu kita beriman tentang kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Taurat, Injil, Zabur, dan yang terakhir adalah Al-Qur'anul Karim yang memansuhkan seluruhnya. Al-Qur'anul Karim memansuhkan seluruhnya. Kita harus beriman akan hal tersebut, ya. Kemudian beriman kepada para nabi. Para nabi. Tidak, yaitu beriman kepada seluruhnya. Kepada seluruhnya tanpa membeda-bedakannya. Tanpa mengingkari satupun. Tidak seperti Yahudi. Yahudi mengingkari Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Nasara mengingkari Nabi Muhammad SAW. Ya. Yahudi mengingkari Nabi Isa dan mengingkari Nabi Muhammad. Nasara mengingkari Nabi Muhammad. Kata, adapun kita kaum muslimin, kita beriman dengan seluruh para nabi. Kita sangat mencintai Nabi Musa alaihissalam, sangat mencintai Nabi Musa. Dan kita sangat mencintai Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana kita tidak cinta kepada Nabi Musa, Nabi Isa, sementara Allah mencintai mereka. Allah muji mereka dalam banyak ayat. Namun kita juga sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka tidak. Mereka Yahudi tidak mau percaya kepada Nabi Isa, bahkan Nabi Isa dituduh sebagai anak zina. Mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Ya. Nasara tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun kita, la nufarriqu baina ahadim min rasulih. Kita tidak pernah membedakan Nabi yang satu dengan yang lain. Kita beriman kepada seluruhnya. Ya. Ini adalah siapa yang melakukan yang baik, maka dia telah sempurna akidahnya. Ya, telah sempurna akidahnya. Tinggal ini semua adalah rukun iman. Tinggal satu perkara takdir Allah sebut dalam ayat yang lain. Tetapi rukun iman pertama, rukun kedua, ketiga, keempat dan kelima Allah sudah gabungkan dalam satu ayat ini ya. Baik. Kemudian kesempurnaan manusia yang dua dari sisi sosial. Kata Allah wa atal mala ala hubbihi. Perhatikan, di sini Allah buka dengan wa atal mala ala hubbihi. Kata Allah wa atal mala ala hubbihi. Yang artinya dia memberikan harta padahal dia mencintai hal tersebut, ya. Ala hubbihi yaitu dia cinta, padahal dia cinta kepada hartanya. Ya. Nah, kalau kita artikan, dia bersedekah, padahal dia cinta kepada hartanya. Yang disebut ala hubbihi. Ya, beda orang yang bersedekah, namun tidak begitu cinta kepada hartanya. Ketika seorang bersedekah dengan kondisi dia cinta kepada hartanya, maka itu pahalanya semakin besar. Pahalanya semakin besar. Ini menunjukkan bahwasanya sedekah bertingkat-tingkat. Makanya ketika Nabi ditanya tentang afdhalus sadaqah, apa itu sedekah paling afdal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun ta'malul ghina wa takhshal faqr. Engkau bersedekah dalam kondisi sehat. Ya, kau takut miskin dan kau ingin kaya. Artinya kau sangat cinta pada hal tersebut, tapi kau tetap bersedekah. Ini pahalamu tinggi, sangat tinggi. Jadi kondisi yang menunjukkan orang bersedekah padahal dia sangat cinta pada hartanya, itu sedekahnya sangat afdal. Beberapa kondisi contoh seperti dia dalam kondisi sehat. Beda kalau orang mau mati, dia biasanya rajin sedekah. Dia apa, saya mau mati bawa apa, maka hartanya dia sedekahkan. Ya, makanya Rasulullah mengatakan hatta idza balagatil hulqum, tatkala seorang sudah mau meninggal, baru dia berkata li fulan kadza li fulan kadza, untuk si fulan saya kasih sekian, si fulan kasih sekian. Ada pahalanya, ada, tapi beda ketika engkau masih sehat, kau masih energik dan kau ingin punya kaya, ingin punya harta banyak dan kau takut miskin. Ya. Kau pelit, tapi ternyata kau lawan pelitmu dengan kau keluarkan harta. Itu afdhalus shadaqah kata Nabi. Kenapa di sini? Karena ada kau mengeluarkannya dalam kondisi kau cinta kepada hal tersebut. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan beberapa kondisi di mana pahala sedekah sangat besar. Yaitu intinya kau bersedekah sementara kau cinta dengan harta tersebut. Seperti tadi dalam kondisi kaya, dalam kondisi sehat, kekurangan harta, kau pingin kaya, kau takut miskin, ya, tapi kau bersedekah. Contohnya lagi,
harta yang sangat kau cintai kau sedekahkan. Kata Allah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak akan mencapai kebajikan yang sesungguhnya sampai kau menginfakkan apa yang kau cintai. Para sahabat dahulu mereka memilih harta yang paling mereka cintai, mereka sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab memilih anfas amwalihi, dia memilih harta yang paling dia cintai, dia kasih sama Allah kepada Rasulullah untuk disedekahkan. Sebagian sahabat demikian, inilah kebun yang paling aku cintai ya Rasulullah. Fa innaha shadaqatun lillahi, ini sedekah untuk Allah. Subhanallah, dia milih harta yang paling dicintai, bukan yang tidak cintai, yang paling dia cintai dia kasihkan. Karena dia mendengar firman Allah, lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kau berinfakkan apa yang kau cintai. Di antaranya seorang miskin. Seorang miskin yang dia mungkin punya harta sedikit, tetapi dia tetap sedekah. Sedekah yang semampunya tentunya. Dia sangat cinta dengan harta tersebut, tapi dia tetap bukan miskin, maksudnya kesulitan uang lah, tapi dia masih bisa jalan, masih bisa melaksanakan ekonominya, tapi tetap dia masih bisa bersedekah. Jadi artinya kapan Anda mencintai harta tersebut, Anda sedekah, maka pahalanya lebih besar daripada Anda tidak mencintai harta tersebut. Ini syarat ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bersedekah, dia berusaha memilih hartanya yang terbaik. Bukan berarti kita enggak boleh bersedekah dengan harta barang bekas, boleh. Baju bekas, sepatu bekas, itu ada pahalanya sendiri. Tapi kalau kita bersedekah dengan yang kita sukai, kita belikan baju yang baru, kita belikan ini yang baru, belikan yang baru, maka ini tentu pahalanya lebih besar. Siapa yang pertama kali dia sedekahkan atau dia sumbangkan? Pada kerabat, ini yang paling pertama. Kerabat. Paling utama adalah ketika seorang membantu adalah membantu kerabat. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dia mencintai harta tersebut tapi diberikan kepada kerabatnya. Kerabatnya, rahimnya, ya kakaknya, adiknya, ponakannya, tantenya, omnya, ya atau lebih ring 2, ring 3. Tapi ini yang paling utama adalah kerabat terdekat seperti rahim-rahimnya, ya. Dan ingat, dia berusaha memberikan harta yang dia sukai, bukan harta yang tidak dia sukai. Jangan diberikan kepada kakaknya, misalnya dibilang, "Kak, ini mesin cuci bekas, kalau diperbaiki nanti bagus, ini bagus." Jangan, kasih yang baru, belikan yang baru. Ini kulkas sebenarnya bagus, Kak, cuma kulkas ini lagi rusak, Kakak perbaiki insyaallah. Itu namanya bukan memberi kulkas, tapi suruh Kakak perbaiki kulkas terus dipindahkan ke rumahnya untuk mengosongi rumah. Kita berusaha berikan yang kita cintai kepada keluarga kita, kakak atau adik yang memang kita suka dengan barang tersebut, kita kasihkan. Ya, kita belikan yang baik, kita kasihkan. Kita kasih uang yang kita kasihkan, dan itu paling baik adalah kepada kerabat, kepada kedua orang tua kalau masih hidup. Setelah itu diberikan kepada anak yatim. Siapa anak yatim? Wal yatama. Al yatama adalah jamak dari yatim. Yatim adalah orang yang kehilangan ayahnya dan belum dewasa. Jadi yatim dua punya syarat. Yatim itu apa? Syaratnya dua, yatim, yaitu kehilangan ayah, belum dewasa. Kalau tidak terpenuhi dua syarat ini, maka dia bukan yatim. Contohnya yang meninggal ibunya. Yang meninggal ibunya dia bukan anak yatim. Kenapa? Karena ayahnya bisa membiayai dia, bisa bayar orang untuk menjaganya, ayahnya bisa bekerja. Tapi yang parah kalau ayahnya hilang, ayahnya meninggal, dia kehilangan ayahnya. Siapa yang biayai dia? Ibunya, apalagi kehilangan ibunya juga. Sebagian orang benar-benar yatim piatu, tapi intinya disebut dengan yatim adalah kehilangan ayah. Yang kedua, belum dewasa. Kalau dia sudah dewasa, laki-laki, dia bisa kerja. Ya, bisa kerja, dewasa, udah balik. Kalau dia perempuan, dia bisa dinikahi. Sehingga disebut anak yatim adalah orang yang kehilangan ayah dan belum dewasa. Sebagian ulama seperti Sa'di mengatakan, berilah bantuan kepada anak yatim sampai-sampai seakan-akan mereka tidak merasakan kehilangan kedua orang tuanya. Bagaimana caranya? Dia merasa seakan-akan masih ada orang tuanya. Kalau bisa sampai pada derajat tersebut, itu bantuan yang terbaik. Makanya dia mengatakan, ana wa kafilul yatim. Aku pengurus anak yatim, bukan sekedar kasih biaya, tapi dia mengkafili, yaitu dia mengayomi. Dia mengayomi anak tersebut seakan-akan orang tuanya masih ada, ya. Seakan-akan orang tuanya masih ada. Dan ini adalah pintu kesempurnaan dalam sisi sosial. Ya, seorang bagaimana mengurusi anak yatim, ya, mengurusi anak yatim. Kemudian yang berikutnya orang miskin. Miskin, apa itu orang miskin? Orang miskin yaitu yang penghasilannya tidak memenuhi kebutuhannya. Penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan. Misalnya kebutuhan dia
3 juta per bulan. Ternyata penghasilan cuma 1 juta. Dia miskin berarti. Dia miskin. Ya, kalau miskin disebut secara tersendiri, dia sama dengan fakir. Miskin sama dengan fakir. Tapi kalau miskin digabungkan dengan fakir, seperti dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sungguhnya zakat itu untuk orang fakir dan orang miskin. Nah, kalau digabungkan fakir dan miskin, maka fakir lebih parah. Fakir adalah penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya. Kalau miskin, penghasilannya lebih dari setengah kebutuhannya. Contoh, seorang punya penghasilan 4 juta. Seorang punya kebutuhan sebulan 4 juta. Ternyata penghasilan dia cuma 1 juta. Berarti dia adalah fakir. Karena penghasilan dia kurang dari setengah kebutuhannya. Kebutuhan dia 4 juta, setengahnya 2 juta. Ternyata kurang dari 2 juta penghasilannya. Ketika penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya, penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya 4 juta, dia punya anak banyak, dia punya sewa rumah, harus gini. Ternyata dia hanya bisa memenuhi kurang dari setengah penghasilan, maka dia fakir, lebih parah daripada miskin. Kalau miskin, yaitu seorang yang penghasilannya setengah kebutuhannya atau lebih. Dia punya keperluan 4 juta, ternyata penghasilannya 2 juta. Nah, ini disebut dengan miskin. Ini kalau digabungkan seperti dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa binis sabil wa fi sabilillah wa binis sabil. Ini ketika Allah menyebutkan al-asnaf ats-tsamaniyah, golongan 8 golongan yang berhak menerima zakat, Allah sebutkan golongan fakir, golongan miskin. Artinya fakir lebih parah daripada miskin. Ketika digabungkan fakir lebih parah daripada miskin. Tetapi jika disebutkan miskin saja, orang miskin seperti dalam ayat ini, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, orang-orang miskin. Maka mencakup fakir dan miskin. Mencakup fakir dan miskin karena setiap mencakup fakir dan miskin ya. Mencakup fakir dan miskin. Sama, miskin sama dengan fakir kalau disebutkan secara sendirian. Kenapa disebut dengan miskin? Miskin diambil dari kata sukun. Sukun artinya ketenangan. Kenapa ketenangan? Kata para ulama, karena dia tidak punya apa-apa, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tenang, tidak bisa berbuat apa-apa. Orang kalau punya duit, dia bisa ke sana, bisa kemari. Mau apa lagi? Dia nggak bisa berbuat apa, nggak punya apa-apa. Untuk bertindak, untuk beraktivitas, dia nggak punya apa-apa. Atau dia tenang, kenapa? Dia tidak mampu banyak omong, kan dia nggak punya uang. Orang miskin biasanya gitu kan, diam, tenang. Ini pada umumnya ya, nggak tahu orang miskin sekarang nggak tahu. Tapi kalau pada umumnya orang yang kapan dia berani ngomong, angkat suara kalau dia punya duit. Dia punya jabatan, baru dia ngomong sana, ngomong sini, pede. Orang miskin apa? Dia nggak punya apa-apa. Apa yang mau dipedekan? Diam, sedih. Ya. Makanya disebut dengan miskin. Ada ketenangan, itu dia sakana. Sakana dia tenang, dia tidak macam-macam. Tidak macam-macam. Ini disebutkan oleh Al-Alusi, juga disebutkan juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala makna ini. Jadi kenapa miskin? Dia tidak banyak omong. Mau ngomong gimana? Nggak punya duit. Orang kalau nggak punya duit, ya sudah tenang aja. Kalau punya duit baru bangga ngomong ini, ngomong sana, angkat suara, tawa ketiwi, teriak-teriak, itu punya duit. Enggak punya duit, diem, sedih, merenung, bingung mau lakukan apa-apa, enggak bisa aktivitas. Kalau punya duit, safar ke sana, safar ke sini, safar ke luar negeri, duit banyak ya. Ibnu Sabil adalah orang yang bersafar dan kehabisan ongkos untuk pulang. Kehabisan ongkos untuk pulang, maka disebut Ibnu Sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal. Jauh dari tempat tinggalnya, untuk makan pun tidak ada misalnya, maka kalau kita punya uang kita bantu dia. Bantu dia bagaimana caranya? Dengan kita memberikan harta yang mencukupi kebutuhannya untuk dia makan sampai dia pulang kembali ke keluarganya. Saya pulang ke rumah istri, saya pulang ke rumah ke kampung halamannya. Kalau dia enggak punya duit kita belikan tiket. Kita kasih duit ya. Sebagian orang seperti dia sudah tidak bisa balik ke rumahnya, enggak ada biaya. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sarana prasarana sangat mudah. Para peminta-minta wasailin, orang yang minta-minta. Ya, kalau kita lihat orang minta-minta, berarti kesempatan bagi kita untuk menyempurnakan sisi sosial kita. Jadi kan saya bilang kita berusaha menyempurnakan 3 kesempurnaan. Kesempurnaan pertama kesempurnaan akidah, yang kedua kesempurnaan sisi sosial, yang ketiga kesempurnaan penataan jiwa. Ini 3 kesempurnaan yang kata Al-Alusi rahimahullah, siapa yang bisa melakukannya, dia telah disebutkan, yaitu dia telah faqad istakmalal iman, dia telah menyempurnakan imannya, wa nala aqsa maratibil iqan, dan dia telah sampai pada derajat tertinggi daripada keyakinan. Satu-satu kita kerjain. Ada orang minta-minta, kalau kita punya kita kasih. Dan minta-minta ini ada 2 kondisi, 2 model.
Ya. Yang meminta dengan lisan, dia minta langsung. Yang menunjukkan dengan kondisi, dengan hal, dengan kondisi. Dia tidak minta langsung, tapi dia kondisinya menyedihkan, kondisinya kita tahu dia butuh bantuan, ya kita kasih. Kita kasih. Ini kesempatan bagi kita untuk sampai pada kesempurnaan manusia dari sisi interaksi dengan orang lain. Ini berat. Jadi ini berat. Ya, karena manusia asalnya sangat mencintai hartanya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat cinta kepada harta. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta kalian dengan kecintaan yang sedalam-dalamnya. Seorang mengeluarkan duit berat. Apalagi dia mencarinya dengan susah payah. Dia cinta sama hartanya, wajar. Cinta sama harta sudah cari setengah mati, mau bagi ke orang berat. Tapi itulah yang pahalanya besar. Yang ini semua menunjukkan bahwasanya sedekah itu bertingkat-tingkat, tidak sama. Ya. Bertingkat-tingkat. Semakin seorang merasa semakin cinta hartanya kemudian dia keluarkan, maka pahalanya semakin besar, ya. Berusaha kita ada saham di sini, ada saham di sini, ada saham di sini, ada saham di sini, ada saham di sini. Kalau para budak sepertinya sekarang sulit, ya. Ini agak sulit para budak karena di zaman sekarang hampir tidak ada perbudakan. Tapi disebutkan ada yang ditawan meskipun dia bukan budak, ada tawanan dan minta tebusan, kita sumbang. Nah, kita berusaha punya saham dalam memperbaiki sisi sosial kita dengan memberi bantuan kepada orang-orang tersebut. Kemudian yang berikutnya yang disebut oleh Al-Alusi rahimahullahu taala dengan al-kamalat al-insaniyah min qabili tahdhibin nafs, yaitu kesempurnaan dari sisi penataan jiwa. Itu bagaimana dia menata jiwanya. Pertama, mendirikan salat. Orang sering mendirikan salat dengan tenang, dengan rukuknya, dengan tumaknina, jiwanya akan tertata. Jiwanya akan tertata. Mau tidak mau, dia renungkan apa yang dia baca, dia salat malam, jiwanya akan tertata. Pasti tertata. Pasti dia atur jiwanya, pasti indah jiwanya. Kemudian jangan lupa membayar zakat. Bayar zakat juga ini menata jiwa. Jiwa yang tadinya pelit, dia harus melawan jiwa tersebut. Dan seorang yang membayar zakat, ya, dia akan mendapatkan numu. Zakat secara bahasa artinya numu, ya. Zakat secara bahasa artinya numu wa ziyadah. Zakat secara etimologi artinya an-numu wa ziyadah, yaitu pertambahan. Nah, orang kalau membayar zakat, ya. Orang kalau membayar zakat, maka dia akan mendapatkan tambahan. Tambahan apa? Dari sisi harta bertambah. Kemudian apa? Iman bertambah. Iman bertambah. Ya. Hartanya bertambah, pahalanya bertambah. Karena Allah akan tambah pahalanya. Tidak akan Allah beri ganjaran dengan ganjaran yang sama. Oh, Allah sebutkan barang siapa bersedekah, maka Allah terima dengan tangan kanannya, kemudian Allah kembangkan sampai seperti gunung dalam hadis, ya. Jadi seorang kalau bayar zakat dan dia akan mendapatkan pertambahan. Karena zakat sendiri namanya pertambahan. Dia mensucikan dirinya, imannya bertambah. Penyakit-penyakit hati dia bersihkan. Kemudian yang berikutnya yang menunaikan janji mereka, dan ini janji banyak, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah berjanji sama Allah dia harus tunaikan. Janji kepada sama manusia, ya. Semua perjanjian dia tunaikan. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahfadzu aimanakum." Jagalah janji kalian. Seorang kalau sudah berjanji dia catat, jangan dia biarkan, jangan suka obral janji. Ya, kalau dia tidak mampu enggak usah janji-janji. Jangan memberikan harapan palsu kepada orang. Kalau dia punya kesepakatan dia harus agreement, kesepakatan dia harus tepati, tidak boleh dia langgar. Bahkan kepada orang kafir. Ya. Wal mufuna bi ahdihim idza ahdu, dan orang-orang yang menunaikan janji mereka jika mereka telah berbuat perjanjian. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tunaikan janji kalian. Jadi janji di sini kata para ulama, janji antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dia punya janji, dan janji di antara dia dengan sesama manusia, baik mau kaum muslimin maupun orang kafir. Ya, dia harus berusaha menunaikannya. Ini butuh pernyataan jiwa. Menunaikan janji tidak boleh terlambat, tidak boleh. Ya, ini perlu penataan jiwa.
Tidak gampang orang yang selalu komitmen dengan janjinya. Lain kalau dia sudah tidak mampu, dia bilang saya tidak mampu, saya sudah berusaha tidak mampu. Lain cerita. Tapi asalnya jangan ketika dia tukang obral janji, dia tidak catat, dia sering menyelisih janji, ini tidak boleh. Kemudian kata Allah yang terakhir, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dhara'i wa hinal ba's. Was-sabirina, orang-orang yang sabar. Kapan? Kata Allah fil ba'sa'i wad-dharra', al-ba'sa'. Al-ba'sa itu penderitaan. Penderitaan seperti ekonomi, ya. Ekonomi kurang. Contohnya dan lain-lain ya. Kemudian ad-dharra itu sakit. Kebanyakan ulama menafsirkan dengan sakit. Hinal ba's, al-ba's maksudnya perang. Ini di antara 3 kondisi seorang diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Ketika dia mengalami penderitaan secara ekonominya mungkin atau penderitaan misalnya kehilangan orang-orang yang dia cintai misalnya, dia rasa penderitaan. Kondisi-kondisi yang berat. Dia bersabar. Sakit pun demikian. Sakit terkadang orang sakitnya lama, terkadang sakitnya parah. Terus sakit gigi pun lama, sehari, 2 hari, 3 hari, kadang seminggu sakit. Seorang jarinya bengkak misalnya atau badannya bengkak sakit. Seorang kena penyakit misalnya yang berkepanjangan, ada penyakit kanker misalnya, ada penyakit gula, dia sabar. Ya. Ada penyakit asam urat misalnya, dia sabar. Wasabirina, Anda sedang menata jiwa Anda dan ini butuh kesabaran luar biasa. Oleh karena sampai bagi siapa yang memahami bahasa Arab, sampai ketika Allah menyebutkan semua 15 poin ini, yang 14 semuanya Allah datangkan dalam atau yang sebelumnya Allah datangkan dalam bentuk marfu', ya. Kata Allah wa atal mala ala hubbihi dzawal qurba wal masakin wa nasabil kemudian wa aqamus salata wa atauz zakata wal mufuna bi ahdihim. Al mufuna masih jadi semuanya marfu, semuanya masih marfu. Ketika as-sabirin Allah tidak mengatakan was-sabiruna fil ba'sa, tapi Allah mengatakan was-sabirina fil ba'sa. Allah jadikan mansub. Ini yang ngerti bahasa Arab. Sebelumnya Allah datangkan dengan marfu, man amana billahi, itu semuanya marfu. Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wa atal mala ala hubbihi. Ini semuanya dalam kondisi marfu sampai Allah mengatakan wal mufuna bi ahdihim, orang-orang yang menunaikan janji juga marfu. Ketika Allah mengatakan as-sabirin, Allah datangkan dengan mansub. Was-sabirina. Bukan was-sabiruna tapi was-sabirina. Mansub was-sabirin. Kenapa? Ada yang mengatakan karena sabar spesial daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ya ada sesuatu yang dia keluarkan. Kalau sabar menahan sesuatu yang ingin dia keluarkan. Kalau sebelumnya ngeluarin, bayar zakat, membantu orang, ngeluarin. Kalau sabar bukan masalah mengeluarkan, tapi kau menahan amarahmu yang mau keluar, kau tahan. Penderitaanmu yang kau ingin keluhkan, kau sabar. Ini berat, tapi ini spesial. Makanya dia mengatakan kenapa mansub? Karena tadi ada yang mengatakan mansub kenapa? Karena seperti Al-Alusi mengatakan akhusus sabirin, aku mengkhususkan orang-orang yang sabar. Mereka punya pahala spesial. Karena sabar itu tidak mudah. Anda mungkin diuji dengan kemiskinan, sabar, jangan sampai melakukan kemaksiatan, jangan mencuri, jangan makan yang haram, jangan mengadukan Allah kepada manusia. Anda diuji dengan keluarga yang tidak bahagia, diuji dengan suami yang nakal atau istri yang nakal, sabar. Jangan sampai Anda bermaksiat. Sebagian suami istrinya ini dia berzina. Sebagian istri mendapati suaminya itu dia selingkuh. Jangan. Sabar, hadapi dengan tenang sesuai dengan syariat. Sabar, penderitaan iya penderitaan. Ya. Jangan curhat di medsos, sabar. Semuanya butuh kesabaran. Anda dicaci maki sama orang, dituduh yang tidak sabar. Anda ingin ngeluarin, tahan. Ya, kalau sebelumnya berkaitan dengan mengeluarkan, sabar, berkaitan dengan menahan apa yang bergejolak dalam hati. Inilah 15 poin, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa. Siapa yang telah memenuhinya maka dia akan mencapai kesempurnaan dirinya. Dari sini juga para sebagian ulama berpendapat bahwasanya kewajiban harta tidak berkaitan dengan zakat saja, tapi bisa jadi berkaitan dengan yang, karena di sini Allah mengatakan
wa aqama sholata wa ata zakat, dan orang yang mendirikan salat, membayar zakat, padahal sebelumnya Allah mengatakan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Sebelumnya Allah mengatakan kebajikan itu seorang yang berikan harta yang dia cintai kepada kerabat, kepada anak yatim. Ini lebih daripada zakat. Jadi zakat harus dibayarkan, dan ada kewajiban-kewajiban harta yang di luar daripada zakat. Karena kalau dibilang ini juga harta zakat, maka terjadi pengulangan. Artinya ada harta-harta lain dikeluarkan selain zakat. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaihimul qisasu fil qatla." Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melakukan kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-hurru bil hurri." Kalau lelaki merdeka membunuh lelaki merdeka, maka dia juga harus dibunuh. Wal abdu bil abdi, kalau ada budak membunuh budak, maka budak yang membunuh juga harus dikisos, dibunuh. Wal unsa bil unsa, demikian juga ada seorang wanita membunuh wanita yang lain, maka wanita yang membunuh tadi harus dibunuh, dikisos. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Maka barang siapa yang mendapat satu pemaafan dari saudaranya, hendaknya yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Wa ada'u nilai bi ihsan, dan yang dimaafkan berusaha untuk membayar diat kepada yang beri maaf dengan cara yang baik. Dzalika takhfifu min rabbikum wa rahmah. Sungguhnya ini semua adalah keringanan dari Allah dan rahmat dari Allah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Siapa yang melanggar setelah ini, bagi dia azab yang pedih. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Sungguh ya, dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah kisos. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla." Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk menjalankan kisos pada hukum orang-orang yang dibunuh. Kisos yaitu mengkisos, kita ngerti ya, itu membalas dengan setimpal. Kisos adalah membalas dengan setimpal, dan kisos ini tidak berkaitan dengan masalah bunuh-bunuhan saja. Bahkan yang dibawa daripada itu juga ada kisos ya. Makanya Allah mengatakan wal juruha qisas, dan luka juga dikisos. Ya, seorang melukai tidak sampai bunuh tapi hanya melukai tangan, melukai, dia juga dikisos, dia juga dilukai. Kemudian juga ketika seorang membunuh yang lain, maka dia harus dibunuh dengan cara sebagaimana dia membunuh. Namanya kisos, dibalas dengan setimpal. Dibalas dengan setimpal ya. Dibalas dengan setimpal. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, al-hurru bil hurri. Jika ada lelaki merdeka membunuh lelaki merdeka yang lain. Bisa jadi yang membunuh adalah pejabat dan yang dibunuh adalah rakyat jelata. Bisa yang dibunuh adalah seorang yang sangat kuat, sementara yang dibunuh adalah orang yang sangat lemah. Tetap saja hukumnya Allah tidak membedakan strata antara yang membunuh dan dibunuh. Jika sama-sama orang yang merdeka, meskipun yang dibunuh adalah rakyat jelata atau orang yang sangat miskin, maka yang membunuh adalah orang yang sangat kaya, bahkan pejabat, tetap harus dibunuh. Tetap harus dibunuh yang membunuh tersebut, meskipun dia orang kaya, meskipun dia pejabat, dia tetap harus dibunuh. Karena Allah mengatakan al-hurru bil hurri, yang orang merdeka, kalau membunuh orang merdeka dia harus dibunuh. Kemudian kata Allah wal abdu bil abdi, demikian juga hamba jika membunuh budak sahaya, kalau membunuh hamba sahaya yang lain, maka budak atau hamba sahaya yang membunuh itu harus dibunuh. Ya, tidak ada perbedaan antara budak satu dengan budak yang lain. Mungkin yang satunya budak yang spesialis, yang pintar bekerja, yang satunya tidak. Mungkin yang satu badannya kuat, satu badannya tidak kuat. Tidak ada bedanya. Harus dikisas. Tapi zaman sekarang saya katakan sudah tidak ada perbudakan. Ya, sudah tidak ada perbudakan. Saking tidak ada perbudakan sampai sebagian para ulama al-mu'asirin kontemporer ketika membuat buku fikih, seperti mereka menulis fikih tentang fikih Syafi'i, maka mereka mengeluarkan pembahasan budak. Kalau tidak salah seperti Syekh Muhammad Zuhaili dalam kitabnya Al-Mu'tamad. Dia memisahkan atau tidak mencantumkan pembahasan budak dalam buku fikih Syafi'i karena menurut dia tidak dipraktekkan sekarang sehingga tidak perlu dibahas ya. Tentunya tetap harus ada yang mengerti akan hal ini tentang hukum-hukum berkaitan dengan budak. Kemudian kata Allah wal unsa bil unsa. Demikian juga al unsa bil unsa, kalau ada seorang wanita membunuh wanita yang lain, apapun perbedaannya, apapun perbedaan tingkat stratanya. Yang satunya profesor, satunya cuma lulusan SD, tetap aja harus dibunuh. Yang satunya ningrat, satunya darah biru, satunya darah merah, tetap harus dibunuh.
Tidak ada bedanya. Bunuh dibunuh. Dibunuh. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau merdeka membunuh budak? Ya. Apakah sang merdeka juga harus dibunuh? Ada khilaf di kalangan para ulama karena mereka mendapati dalil yang lain. Misalnya Nabi mengatakan, wa katabana alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi. Ya, tentang hukum qisas yang berlaku pada Bani Israel, dan kami telah menetapkan bagi mereka anna an-nafsa bin nafsi, bahwasanya jiwa harus dibunuh dengan jiwa, ya, tidak dibedakan antara jiwa merdeka atau jiwa budak. Demikian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahilu damu muslim illa bi ihda thalath, tidak halal darah seorang mukmin muslim kecuali dengan satu dari tiga perkara, di antaranya an-nafsu bin nafsi, jika jiwa membunuh jiwa, tidak dibedakan budak atau merdeka, maka harus dibunuh. Ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kalau membunuh budak tidak harus dibunuh. Tapi pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab, jika seorang merdeka membunuh budak, dia juga harus dibunuh. Ya. Demikian juga al-untha, bagaimana kalau wanita membunuh laki-laki atau laki membunuh wanita? Apakah laki harus dibunuh? Yang benar laki juga harus dibunuh. Ya, karena sama-sama manusia, ya. Sama-sama manusia. Taib. Setelah berfirman, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf." Perhatikan kata Allah, barang siapa yang dimaafkan baginya min akhihi, dari saudaranya. Dia dimaafkan dari saudaranya. Maksudnya dia dimaafkan dari orang yang dia bunuh. Maksudnya berkaitan dengan auliyaul maqtul. Jadi si A bunuh si B ini punya wali-wali, dia punya ahli waris. Jadi kalau seorang dibunuh, hak menuntut qisasnya kembali kepada ahli waris. Ini misalnya ini anak, ini seorang lelaki, dia meninggal, dia punya istri, kemudian dia punya dua anak laki-laki perempuan, ya. Dia punya kedua orang tua, maka semua ini kedua orang tuanya, istrinya, anak laki-lakinya, anak perempuannya, semua dikumpulkan. Kalau semuanya menuntut ini si A harus dibunuh, ini wali-walinya si B. Kalau mereka nuntut si A harus dibunuh, tidak boleh, karena dia telah membunuh B dengan sengaja. Dia telah membunuh B dengan sengaja, maka itu dibunuh. Tapi kalau ada di antara ahli waris ini yang memaafkan, misalnya ibunya mengatakan sudahlah, tidak usah, kemudian dia sadar, maka meskipun yang lain nuntut, maka tidak bisa diterapkan qisas. Kenapa bisa demikian? Kalau satu saja di antara ahli waris tidak setuju untuk dibunuh di qisas, maka qisas tidak terjadi. Kenapa? Karena qisas adalah satu kesatuan, ini nyawa satu kesatuan. Ya. Karena dalam darah dia ada satu bagian yang tidak disepakati untuk dikisos, maka tidak bisa dilaksanakan kisos. Harus semua ahli warisnya setuju. Bahkan saya dengar wallahu alam bisawab dalam sebagian peristiwa, ketika ada seorang terbunuh, anaknya masih belum balik, ditunggu. Itu yang membunuh ditahan, dipenjara sampai anak yang dibunuh tersebut dewasa balik, ditanya, "Gimana? Kau maafkan orang itu atau kau tidak maafkan?" Ditunggu sampai dia balik. Sampai dewasa. Kalau anak tersebut sudah dewasa, dia mengatakan saya tidak maafkan, maka dibunuh. Tapi kalau dia bilang saya maafkan, maka tuntutan ahli waris yang lainnya gugur. Ya. Jadi harus semuanya sepakat. Dan biasanya kalau sudah dimaafkan, berarti dia bayar dia pembunuhan. Ya. 100 ekor onta, atau bisa jadi dituntut lebih daripada itu. Yang jelas Allah mengatakan faman ufiyalahu, siapa yang dimaafkan, artinya pembunuh dimaafkan, min akhihi, dia dimaafkan dari saudaranya. Perhatikan di sini Allah menamakan orang yang dia bunuh itu saudaranya. Faman ufiyalahu min akhihi, atau yang wali dari yang dibunuh tersebut disebut akh. Di sini ada yang mengatakan orang yang terbunuh yaitu al-maqtul atau al-qatil, masih yang terbunuh disebut akh. Ada yang mengatakan al-akh di sini maksudnya auliya'u atau waliul maqtul, walinya orang yang terbunuh. Intinya Allah menamakan mereka masih bersaudara. Ini dalil yang sangat kuat bantahan kepada orang-orang Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar atau pembunuh adalah kafir. Demikian juga pernyataan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar maka dia tidak muslim, tidak kafir, tapi dia di antara dua kondisi. Di sini Allah menamakan saudaranya. Dia masih muslim. Makanya ada hukuman qisas, ya, dan bisa dimaafkan. Faman ufiya lahu min akhi syai'un, kalau dia dimaafkan oleh saudaranya dari wali yang terbunuh, fattiba'un bil ma'ruf. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Ya. Maka hendaknya dia melakukan yang baik. Artinya kalau ada orang yang sudah, misalnya keluarga B sudah memaafkan, dia memaafkan si A membunuh B. Kemudian keluarga B memaafkan. Kata Allah fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaknya keluarga B ini jangan maksa si A dengan berlebihan, jangan
bahkan jangan alman. Tuh, kau itu kami sudah maafkan kamu. Enggak perlu maafkan aja. Kalau enggak maafkan, bunuh aja enggak usah. Tapi enggak usah mungkit-mungkit kemudian menghina, enggak perlu. Kalau bunuh, kalau enggak. Kemudian jangan juga memberatkan, minta nuntut dengan uang yang banyak. Kan boleh misalnya seorang keluarga, ada seorang terbunuh kemudian boleh nuntut. Saya nuntut misalnya 5 miliar, baru kami bebaskan. Kalau kau enggak bayar 5 miliar, kami akan bunuh engkau, kami akan menegakkan kisos. Ini boleh, tapi Allah mengatakan jangan demikian, jangan merepotkan. Kalau maafkan. Kalau minta tambahan yang wajar ya. Ya, tambahan yang wajar. Jangan berlebihan, jangan berlebihan. Saya pernah di Saudi, saya ketemu dengan salah seorang dari kabilah. Dia cerita pernah ada kerabat kami membunuh salah seorang bukan orang Saudi tapi orang luar. Dari orang luar yang kerja di Saudi. Adik kami atau kakak kami bunuh dia. Akhirnya mau dikisos. Akhirnya kami berunding, kami bilang jangan dikisos. Kami siap bayar diat, kami siap bayar. Akhirnya yang terbunuh kami minta ini tidak dibunuh tapi bayar 7 juta real. 7 juta real ya sekitar ya kalau satu real 4.000, ya 7 juta real berarti 28 miliar. Akhirnya mereka kumpul uang, itu satu kabilah itu kumpulin uang sampai mereka bayarkan agar saudara mereka lolos. Sepertinya tidak baik ya. Sebenarnya tidak baik. Saya akan minta, kalau maafkan. Kalau minta ya jangan berlebihan. 20 miliar untuk satu nyawa, maksudnya memang ya itu namanya nyawa tidak bisa dihitung dengan duit, tapi jangan memberat. 28 miliar berat bagi seorang untuk. Tapi mereka karena mereka punya duit, mereka bayar ya. Kata Allah fattiba'un bil ma'ruf. Kalau kau maafkan maka yang tenang, tidak perlu ungkit-ungkit, tidak perlu menuntut yang berlebihan. Kemudian wa ada'un ilaihi bi ihsan. Adapun yang dimaafkan hendaknya segera bayar dengan cepat, jangan tunda-tunda. Mereka sudah maafkan maka bayar diat dengan segera. Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Bayar dengan cara yang baik ya. Karena namanya orang pelit, sudah dimaafkan malah macam-macam, enggak, bayar yang baik. Dzalika takhfifu min rabbikum wa rahmah. Ini sungguhnya adalah keringanan dari Rabb kalian dan kasih sayang dari Rabb kalian kepada kalian. Kalau orang-orang Bani Israel dahulu, mereka ada kisos tapi enggak ada keringanan, enggak ada diat. Siapa yang membunuh orang lain, baik amdan atau khata'an, sengaja atau tidak sengaja, dia harus dibunuh. Ini hukum kisos berlaku di Bani Israel. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah meringankan, ya Rasulullah meringankan hukuman, Allah meringankan dengan boleh dimaafkan tapi dengan bayar diat dan terserah mereka ya. Boleh. Makanya takhfif. Tidak seperti Bani Israel. Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Barang siapa yang melampaui batas setelah ini maka bagi dia azab yang pedih. Jangan melampaui batas ya. Kemudian kata Allah yaitu dia sudah maafkan, kemudian dia malah bunuh misalnya. Dia malah bunuh orang yang pembunuh tadi. Dia sudah terima diat, dia malah bunuh, menyakiti, namanya melampaui batas. Tidak boleh. Kamu kalau sudah maafkan, sudah terima diat, selesai urusan. Jangan ungkit-ungkit lagi, jangan angkat lagi permasalahan, jangan lagi mukul, jangan lagi balas, apalagi membunuh, semua tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian kata Allah, ayat berikutnya, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya, walakum fil qisasi, bagi kalian ada kehidupan dalam praktek kisos. Perhatikan di sini Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun dalam ayat 179. Untuk kalian pada praktek kisos ada kehidupan. Hayatun di sini datang dalam bentuk nakirah yang menunjukkan pengagungan. Sungguh benar-benar ada kehidupan. Wahai orang-orang yang berfikir, ya ulil albab la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Orang banyak di zaman sekarang ini, terutama orang-orang kafir, mereka menyuarakan anti syariat Islam. Di antaranya anti kisos. Apa itu kisos? Keji, kejam. Subhanallah, tidak kejam. Dia dibunuh karena dia bunuh orang. Coba kalau yang dibunuh adalah anakmu. Coba yang dibunuh adalah anakmu. Anakmu dibakar misalnya. Ya, kamu tidak minta kisos ya. Tidak. Allah adil. Ini dia bunuh, maka dia dibunuh. Dan tentu yang wajib melaksanakan kisos adalah penguasa. Coba ini dijelaskan oleh Al-Qurtubi. Baru ijma', para ulama ijma' yang berhak melaksanakan kisos penguasa. Kalau tidak diserahkan kepada masing-masing orang, kalau masing-masing orang akan terjadi kekacauan luar biasa. Jadi penguasa yang berhak untuk melaksanakan kisos. Penguasa tidak melaksanakan kisos, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya katakan banyak orang kafir yang menolak kisos ya. Mereka tidak tahu bahwa di balik kisosnya ada kehidupan. Kata Allah, walakum fil qisasi hayatun, bagi dalam praktis ada kehidupan. Akan menyelamatkan banyak jiwa. Kalau orang tahu siapa yang bunuh, dia akan dibunuh, dia tidak akan berani membunuh.
Tapi seandainya kalau dia tahu dia akan bunuh, dia bisa selamat, dia bunuh orang 5, 10, dia bisa bayar, dia bisa dipenjara. Kalau dia punya duit, dia bisa penjara dengan nyaman. Maka terjadi banyak pembunuhan karena dia tidak merasa akan dibunuh. Tapi kalau seorang tahu dia bunuh, dia akan dibunuh, dia enggak berani. Makanya Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun. Sungguh dalam praktek qisas ada kehidupan bagi kalian. Justru praktek qisas ini menyelamatkan banyak orang. Karena orang ingin melakukan pembunuhan, dia pikir 1000 kali. Waduh, ini kalau saya bunuh, saya bakalan dibunuh. Saya bunuh orang ini, saya akan dibunuh dalam syariat. Maka praktek qisas itu yang terbaik. Justru itu menyelamatkan banyak nyawa manusia. Makanya walakum fil qisasi hayatun. Sungguh dalam praktek qisas banyak ada kehidupan yang agung, itu ada kehidupan yang bisa diselamatkan. Ya ulil albab, orang yang cerdas berfikir. Orang yang menolak qisas itu tidak berfikir, tidak cerdas. Sehingga sekarang nyawa murah harganya. Tabrak ini, bunuh sana, enggak dibunuh. Enggak dibunuh, nyawa murah. Coba kalau dia bunuh juga dibunuh, enggak ada yang berani macam-macam. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Baik, ini saja yang saya sampaikan kepada para ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Ittiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.